Salam, salam jumpa lagi dengan saya, Pendeta Mesnik Atopa. Pembahasan kita kali ini berjudul Nama Baru. Proses pergantian nama dalam Alkitab, baik oleh orang-orang yang percaya kepada Allah maupun orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, adalah hal yang biasa. Contoh dalam perjanjian lama adalah pergantian nama Abram menjadi Abraham. Kejadian 17 ayat 4, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi seorang ayah dari banyak bangsa. Ayat 15, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Di dalam Kejadian 17 ayat 15 selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Sarai berubah menjadi Sarah karena ia akan melahirkan anak pada masa tuanya. Tuhan Yesus memberikan nama baru kepada Abraham dan Sarah dengan tujuan khusus, yaitu menjadi bapa segala bangsa. Contoh lain dalam perjanjian lama adalah pergantian nama pemuda-pemuda Ibrani di kerajaan Babel. Di dalam Daniel 1 ayat 7 firman Allah berkata, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Pergantian nama ini adalah penghapusan identitas, penghapusan ideologi, penghapusan nasionalisme dari kehidupan Daniel dan kawan-kawannya. Penghapusan agama dari pikiran dan kehidupan Daniel dan kawan-kawannya. Jadi ada perubahan nama untuk maksud keselamatan, dan ada juga perubahan nama untuk mengalihkan manusia dari Allah yang benar. Contoh lain di dalam perjanjian baru adalah pergantian nama Simon menjadi Kefas atau Petrus. Di dalam Yohanes 1 ayat 42, ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Pergantian nama ini berhubungan erat dengan karakter Petrus dalam panggilan dan pelayanannya sebagai murid Yesus Kristus yang temperamental. Contoh lain dalam perjanjian baru adalah pergantian nama Saulus menjadi Paulus. Kisah Para Rasul 13 ayat 9, tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Perubahan nama ini sehubungan dengan tugas dan misinya untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa lain atau bangsa non-Yahudi. Pada hari ini kita akan mempelajari pergantian nama yang paling fenomenal dalam Alkitab. Mengapa disebut fenomenal? Sebab untuk mendapatkan nama baru ini, ia harus melalui proses panjang, proses berliku, suka duka, namun ia pantang menyerah. Ia dilahirkan dengan nama Yakub, anak kedua kembar dari keluarga Ishak. Di dalam Kejadian 25 ayat 26 firman Allah berkata, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir, atau setelah Ishak menikah 20 tahun. Jadi Alkitab menyatakan bahwa pemberian nama itu sesuai dengan kejadian yang terjadi pada saat mereka lahir. Kenapa namanya Esau? Karena kulitnya kemerah-merahan dan berbulu badannya. Maka Yakub yang memegang tumit Esau, itu sebabnya namanya Yakub. Yakub ini cukup cerdik, sehingga 2 kali ia memperdaya abangnya untuk mendapatkan hak kesulungan dan berkat yang untuk abangnya. Di dalam Kejadian 27 ayat 36 kata Esau,
Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Esau sangat marah ketika Yakub merebut berkat yang untuk dirinya. Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam, membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban saudaraku ke Haran, dan tinggal padanya beberapa waktu lamanya, sampai kemarahan saudaramu mereda. Kejadian 27 ayat 45. Dan kemarahan kakakmu itu surut daripadanya, dan ia lupa apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Yakub pergi ke Haran untuk menyelamatkan diri dari ancaman Esau yang akan membunuhnya. Yakub di Haran. Kehidupan Yakub di Haran tidaklah semulus yang diharapkan oleh ibunya. Yakub sendiri sudah lupa dengan janji ibunya bahwa ia akan dijemput jika amarah Esau telah reda. Bahkan ibunya sudah meninggal dunia, ia tidak ada di sana. Pengalaman Yakub di Haran. Di dalam buku Kejadian 31 ayat 41, selama 20 tahun ini aku di rumahmu, kata Yakub kepada Laban. Aku telah bekerja kepadamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Yakub menipu abangnya Esau 2 kali. Sekarang Yakub sudah ditipu oleh Laban, paman sekaligus mertuanya, sebanyak 10 kali. 5 kali lipat ia ditipu oleh mertuanya. Yakub yang sadar bahwa ia sudah tertipu 10 kali, tidak nyaman lagi tinggal dengan Laban, mertuanya. Di dalam Kejadian 31 ayat 2, lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Yakub katakan kepada istri-istrinya bahwa dalam buku Kejadian 31 ayat 5, lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Dulu Yakub pergi karena menipu, sekarang dia mau pergi karena ditipu. Namun bagi Yakub satu-satunya cara meninggalkan Laban adalah menggunakan cara lama, yaitu menipu. Kejadian 31 ayat 20 firman Allah berkata, Yakub menipu Laban, orang Aram itu. Ia tidak mengatakan kepada Laban bahwa ia pergi. Ayat 21, Yakub segera berangkat dengan membawa keluarga dan segala miliknya. Mereka menyeberang sungai Efrat dan berjalan menuju daerah perbukitan Gilead. Setelah Laban tahu bahwa ia sudah ditipu oleh mantunya Yakub, ia kejar, dan dia dapat Yakub sedang berkemah di pegunungan Gilead. Akhirnya mereka mengakhiri pertemuan itu dengan berjanji. Janji untuk tidak saling mengunjungi dengan niat jahat. Di sana mereka mendirikan tugu yang disebut Yagar Sahaduta atau Galet. Masalah Yakub dan Laban memang sudah selesai, tetapi masalah Yakub dengan Esau belum selesai. Di dalam Kejadian 32 ayat 1, Yakub juga meninggalkan tempat itu
Dalam perjalanan para malaikat Allah menemuinya. Ketika Yakub melihat mereka, ia berkata, tempat ini adalah kemah Allah. Jadi Yakub menamai tempat itu Mahanaim. Kita harus akui bahwa Yakub seorang penipu, seorang yang suka dan seorang yang juga ditipu. Tetapi ia tetap dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan selalu menyertai dia. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apapun karakter kita, apapun dosa kita, jangan tinggalkan Tuhan, supaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Masih ingat ketika ia baru berjalan menuju Haran, ketika ia tidur, ia melihat tangga yang tinggi sampai ke sorga, dan para malaikat turun dan naik dari tangga itu. Ketika Laban mengejar Yakub, malaikat Tuhan memperingatkan Laban agar tidak berlaku kasar kepada Yakub. Namun untuk bertemu Esau abangnya adalah masalah baru. Yakub kirim utusan kepada Esau. Di dalam Kejadian 32 ayat 4-6 firman Allah berkata, ia berkata kepada mereka, katakanlah kepada tuanku Esau. Ia menempatkan Esau di posisi tuan, dan ia menempatkan dirinya di pada posisi hamba. Hambamu Yakub telah tinggal bersama Laban selama tahun-tahun ini. Aku mempunyai banyak lembu, keledai, kawanan ternak, dan hamba. Aku menyampaikan pesan ini kepadamu untuk meminta agar engkau mau menerima aku. Engkau mau mengampuni aku. Utusan itu kembali kepada Yakub dan berkata, kami telah pergi kepada saudaramu Esau. Ia akan datang menemui engkau. Ada 400 laki-laki bersamanya. Laki-laki setegar apapun dan memiliki ilmu bela diri hebat pun akan gemetar mendengar Esau datang dengan 400 orang dibanding dengan jumlah mereka hanya 16 orang atau 1:25 orang. Dalam Kejadian 32 ayat 7 mengatakan, Yakub merasa sangat takut dan khawatir. Ia membagi orang-orangnya, kawanan ternak dombanya serta unta-untanya menjadi dua rombongan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Ia mau mengirimkan persembahan untuk menenangkan hati abangnya Esau. Di dalam Kejadian 32 ayat 14 yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusu beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Dan pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ayat 23, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Siapakah laki-laki yang dimaksudkan oleh Kejadian 32 ayat 24 itu? Kejadian 16 ayat 7-14, malaikat Tuhan. Laki-laki itu disebut dengan malaikat Tuhan. Kejadian 21 ayat 12 menyebutkan itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat yang menampakkan diri juga kepada Hagar. Kejadian 22 ayat 11, malaikat Tuhan, malaikat yang menampakkan diri juga kepada Abraham. Dan Kejadian 32 ayat 11, malaikat Tuhan yang sama yang menampakkan diri kepada Yakub. Dan seringkali dalam Alkitab, kata malaikat Tuhan dihubungkan dengan Allah sendiri. Kejadian 32 ayat 26, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu Allah memberkati Yakub katanya. Lalu kata orang itu,
namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nama baru yang diterima Yakub adalah Israel. Nama baru yang menghapus namanya yang lama, Yakub, si penipu. Juga menghapus tabiatnya yang lama, yang terkenal dengan penipu. Ada indikasi bahwa Allah tidak mengizinkan Yakub memiliki tanah Kanaan dengan nama Yakub, karena nama itu identik dengan penipuan, identik dengan pendusta. Akhirnya saya teringat akan ayat ini di dalam Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Tinggal di luar Yerusalem baru. Jika kita masih memelihara dusta, jika kita mau menipu, maka kita tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan juga tidak akan mengizinkan kita masuk untuk memiliki tanah Kanaan jika kita masih memelihara, masih sayang akan dosa dan kelemahan kita. Masing-masing kita memiliki sungai Habuk, memiliki kesempatan untuk memeriksa hati kita dan menyerahkan hati kita itu kepada Tuhan. Tunggu apa lagi? Waktu terus berjalan. Kita tidak tahu kapan akhir dari waktu itu. Karena itu sekaranglah waktunya untuk berserah. Di dalam Kejadian 32 ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ada dua pertanyaan yang penting yang perlu kita ketahui jawabannya adalah, apakah Allah kalah bergulat dengan Israel? Apakah teknik gulat yang digunakan Yakub untuk mengalahkan Allah? Di dalam Hosea 12 ayat 4 dan 5 firman Allah berkata, di dalam kandungan ia menipu saudaranya, dan dalam kegagahan ia bergumul dengan Allah. Ayat 15, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Rupanya trik, rupanya kemenangan Yakub terletak pada menangis dan memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam buku Kidung Agung 3 ayat 4, firman Allah berkata, baru saja aku meninggalkan mereka, kutemui jantung hatiku, ku pegang dan tak kulepaskan dia, sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Ayat ini memberikan indikasi bahwa dia memegang, dia memeluk, dan dia bergantung. Ayat yang lain di dalam Kidung Agung, kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayu, seorang raja tertawa dalam kepang-kepang. Artinya Yakub berpegang, Allah dan Yakub sudah tertawan satu dengan yang lain. Informasi dari buku Hosea dan buku Kidung Agung menyatakan, Yakub itu hanya memeluk. Yakub itu hanya bergantung pada Allah dan menangis. Menangis memohon tabiat yang baru. Menangis memohon kasih sayang Tuhan. Saudara-saudaraku, kemenangan yang dialami oleh Yakub adalah pemberian, hadiah, kasih karunia yang cuma-cuma kepada Yakub. Jika kita mau bergantung dan memeluk Tuhan, menangis dan memohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hadiah kemenangan, memberikan kasih karunia yang cuma-cuma kepada kita, seperti yang kepada Yakub. Allah menghargai iman, doa, dan perubahan kehidupan Yakub yang sungguh-sungguh. Allah akan menghargai iman dan doa dan perubahan kehidupan saudara yang sungguh-sungguh. Allah menunggu iman, doa, dan perubahan kehidupan itu dari Anda dan saya. Yakub menang karena bergantung, menangis, dan memohon belas kasihan Tuhan.
Kita juga akan menang jika kita bergantung, menangis untuk memohon belas kasihan Tuhan bagi kita. Apakah Allah kalah bergulat melawan Yakub? Allah tidak kalah, tetapi Allah memberikan kemenangan sebagai hadiah atas iman dan doa Yakub yang sungguh-sungguh. Justru Allah bersuka cita karena salah seorang anaknya berbalik, bertobat, dan kembali ke jalan yang benar. Tuhan Yesus bersuka cita jika kita meninggalkan dosa-dosa kita dan berserah kepadanya. Setelah Yakub mendapat berkat kemenangan, maka ia berada di depan semua rombongan untuk bertemu dengan Esau, abangnya. Allah mengubah hati Esau dari kebencian yang dalam kepada kasih persaudaraan yang tak terputuskan. Reuni keluarga yang sangat mengharukan, baik bagi Esau dan juga keluarga besar Yakub. Alkitab berkata di dalam Yesaya 62 ayat 2, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang akan memberikan nama baru kepada saudara dan saya, jika kita sudah menyerahkan hidup kita kepadanya, dan meninggalkan dosa-dosa kita, dan jalan berbalik kepada Tuhan. Di dalam Wahyu 2 ayat 17, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Nama baru untuk saudara dan saya sudah disediakan oleh Tuhan. Nama itu hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Dan untuk mendapatkan nama itu, tidak ada jalan lain. Jalannya adalah bergantung, memeluk, berharap, menangis untuk memohon belas kasihan Tuhan. Ingat, nama baru yang diperoleh dengan bergantung dan menangis di kaki Yesus. Saya akan menutup pembicaraan kita ini dengan sebuah ilustrasi. Bagaimana kita mendapatkan mutiara? Kita mendapatkan mutiara dari kerang. Kerang ini menangkap apa saja yang berada di dalam lautan. Dan kadang-kadang oleh karena lewatnya binatang yang lebih besar, maka ada terbanglah pasir-pasir dan batu-batu. Maka kerang ini pun akan memakan pasir dan batu. Ketika dia tertelan batu atau pasir, selnya tidak dapat menghancurkan pasir tersebut, maka akan mengeluarkan cairan untuk membungkus pasir tersebut sehingga tidak mematikan dia. Hari ke hari dia akan mengeluarkan cairan yang membungkus pasir itu, dan lama-kelamaan bungkusan itu akan semakin besar dan semakin besar, dan itulah yang kita sebut dengan mutiara. Alkitab menyebutkan bahwa gerbang sorga yang terdiri dari 12 buah, pintunya adalah pintu mutiara. Apa artinya? Semua orang yang bergumul di dunia ini, yang menang, yang akan masuk melalui pintu mutiara tersebut. Semua orang yang sudah bergantung, berharap, dan menangis memohon belas kasihan Tuhan lah yang akan masuk melalui gerbang mutiara tersebut. Pertanyaannya adalah, maukah Anda mendapatkan nama baru? Sudah siapkah Anda menerima nama baru itu? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami siap untuk menerima nama baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Oleh karena itu kami mau bergantung, memeluk Tuhan, menangis untuk memohon belas kasihan-Mu, untuk mengampuni kami dan menerima kembali kami sebagai anak-Mu. Menerima kami meskipun kami banyak dosa, tapi Tuhan akan mengampuni dan mengembalikan posisi kami sebagai anak Tuhan. Terima kasih oleh karena Tuhan mendengar dan menjawab doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebagai informasi lanjutan, Anda boleh menghubungi kami pada Facebook Makaditi Pasti Mantap, atau email atau pm@mail.com, atau pasenior@yahoo.com. Bisa juga Anda menghubungi pada nomor telepon 0813
73 309 119. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi.